warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Suci Wahyu, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Untuk itu, teman-teman wajib tonton terlebih dahulu ya, agar dapat lebih mudah memahami video pada kali ini. Untuk videonya, teman-teman bisa langsung cek di channel YouTube aku atau di link di description box. Oke, mari kita bahas pada materi bab 12, yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama ada konsep kepemimpinan, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat syarat dan prinsip pendidikan, yang lima fungsi kepemimpinan, yang keenam kepemimpinan kepala sekolah efektif, dan yang ketujuh kunci sukses kepemimpinan, serta yang terakhir yang kedelapan gaya kepemimpinan. Mari kita bahas pada subbab yang pertama, konsep kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki pengertian sebagai kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan sekolah efektif menurut Priyansa pada tahun 2014, yakni kepemimpinan sekolah efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di sekolah. Selanjutnya ada unsur-unsur di dalam kepemimpinan menurut pada tahun 2010. Yang pertama, proses memberi arahan, yakni seorang pemimpin harus membangun hubungan antara dirinya dan anggotanya dengan adanya interaksi agar anggotanya dapat mengikuti arahan yang ia berikan. Kedua, memberikan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Selanjutnya, yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, yakni pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota timnya untuk melaksanakan sesuatu yang positif demi mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal atau yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri, yakni berupa pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, kemudian cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, dan pengalaman dalam kepemimpinan, serta pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, di mana seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah atau kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal, yakni seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian yang kelima, faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang lain sebagainya. Yang keenam, yang terakhir ada faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum ataupun kemajuan iptek. Kemudian ada teori-teori kepemimpinan. Menurut saya tahun 2010 yang pertama ada teori orang terkemuka atau great man theory, di mana kelompok ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugas yang dijalankan, terutama kemampuan dalam memimpin. Dalam teori ini disebutkan bahwa kepemimpinan orang tersebut berdasarkan dari sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada teori lingkungan atau environmental theory, di mana teori ini beranggapan munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses, tempat, dan situasi atau kondisi. Nah, yang ketiga ada teori pribadi dan situasi atau personal situation theory, di mana teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori sebelumnya, yakni mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari perangai atau sifat pribadi pemimpin, sifat dari kelompok dan anggota, kemudian kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Selanjutnya ada teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory, di mana teori ini mempunyai tiga variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen harapan. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dan interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menstimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Yang kelima, teori humanistik, di mana teori ini melihat manusia adalah motivasi organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Selanjutnya ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendi tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan adalah yang pertama,
Seseorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, seperti periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan anggotanya. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruksi, di mana fungsi ini berkomunikasi satu arah, yakni pemimpin sebagai komunikator memberikan instruksi dan dilakukan atau dikerjakan oleh para anggotanya. Yang kedua, fungsi konsultasi, di mana bersifat dua arah. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi partisipasi, di mana pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi, di mana dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima ada fungsi pengendalian, bermaksud bahwa kepemimpinan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, di mana memiliki elemen yang pertama inisiatif, di mana pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia tahu harus kapan dan harus apa saat menghadapi problem ataupun melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, inquiry, di mana maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, advokasi, yaitu dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat, conflict solving, di mana pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Yang kelima, decision making, seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keenam, kritik, yaitu jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Oke, selanjutnya ada kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, mencakup visi dan misi yang utuh dan jelas. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, di mana menurut Asmendri pada tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter, yakni merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam dirinya sendiri dan ia memikul tanggung jawab dan wewenang yang penuh. Yang kedua, demokratis, di mana pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga adalah kendali bebas, di mana pemimpin memberi kekuasaan pada bawahannya. Kemudian yang keempat ada tipe pressure demokratis, yakni disebut juga dengan demokratis semu, di mana seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Nah, teman-teman semuanya, itulah rangkaian pembahasan dari bab 12 mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik. Apabila teman-teman masih terdapat kebingungan, teman-teman bisa tonton video ini ulang ya, atau teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini. Mari bantu support dengan like, comment, and subscribe, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.